Dan kita hari ini ketemu lagi di Cangkruan. Seperti biasa, Cangkruan yang biasanya virtual. Aku dulu pernah ngundang Cian sih, waktu Cangkruan virtual. Baru pertama kali aku bikin konten podcast Cangkruan. Tapi virtual ya waktu itu Cian ya. Iya, dulu virtual dan lewat Zoom juga ya, masalah ya. Untuk sekarang karena udah ya pandemi udah agak melangge lah untuk Indonesia, jadi kami akhirnya kita ketemu lagi di kafe. Ya, Anyway, apa kabar Cien? baik. So far ya baik-baik aja lah ya. Udah 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 sarjana. Oh iya dong, udah sarjana COVID. Ya. Untungnya COVID-nya itu masih Omicron ya, nggak Delta. Jadi nggak menderita-menderita banget lah ya. Tapi waktu itu apa namanya? Ya tapi pasti menderita dong. Maksudnya sakit. Sakit. Iya. Ada pasti. Apa waktu itu demam? Sebenarnya aku itu tahu COVID itu lumayan unik sih. Dan yang pertama itu kan dari teman-temanku. Dan itu langsung tes bareng-bareng. Paginya aku tes, itu tuh antigennya negatif. Tapi pulang ya, aku tuh ngerasa kok kayaknya nggak enak ya tenggorokan aku ya. Ujung-ujung serak dan gitu-gitu. Aku besoknya tes lagi, antigenku positif. Unik juga kan, kayak bedanya dikit doang gitu. Tapi itu di hari yang sama waktu itu tesnya. Iya. Maksudnya tes kedua ini besoknya. Oh besoknya. Heeh. Jadi pas misalkan hari ini tes negatif, terus masih ngerasa nggak enak, besoknya tes lagi Iya, positif. Ya, lucu juga sih kayak. Tapi pas sakitnya itu paling kayak sakit tenggorokan, batuk. Habis itu nggak parah-parah banget sih, yang kayak pilek paling-paling. Oh, tapi waktu itu apa namanya? Demam juga nggak? Demamnya itu Demam. malah setelah aku minum obatnya. Ada yang Oh, oke. apa namanya ya? Aku lupa. Itu Avigan. baru demam itu. Setelah minum Avigannya itu baru demam. Batuk pilek juga. Sesak nggak sesak tapi Sesak. sesak juga. Oh, oke. Itu berapa lama tuh waktu itu? Sesaknya itu setelah corona juga udah maksudnya setelah corona itu sesaknya itu masih kerasa. Dan kalau batuk pilek itu paling-paling cuma kayak 3 hari pertama doang. Oh, alah. Kita jadi ngomongin. Iya, jadi jadi ngomongin COVID ya. Cerita COVID. Iya, tapi semua orang ngalamin sih. Semua orang ngalamin lah. Nggak enak. Ada yang ngalamin sakitnya, ada yang ngalamin dampaknya. Dampaknya ya kayak beberapa orang yang kayak aku dipotong gajinya kayak gitu. Iya sih. Jadi itu yang ya menyengsarakan semua orang sih. Ya, Tapi sekarang kerjaan gimana? untungnya sih kerjaanku masih oke lah, masih ke handle. Dan untungnya di tempatku itu nggak potong gaji. Seneng Itu lah. syukur banget sih, aku nggak potong gaji. Iya. Jadi ya aman-aman. Aman ya syukurlah. Ya oke. Tapi anyway sekali lagi Cen ya, thank you banget buat aku ajak di podcastku lagi nih, gitu ngobrol-ngobrol lagi. Justru aku yang berterima kasih harusnya, soalnya kayak aku lumayan canggung kan awalnya kan, kayak mau ngomong kayak gini canggung. Cuma kayak semenjak Mas ngajak gitu-gitu, aku juga sesuatu yang baru nih, ternyata aku bisa gitu. Jadi menurutku pengalamannya unik gitu, diajak sekali lagi kan juga kayak boleh nih. Iya. Ya aku juga ya apa ya? Aku juga sebenarnya memulai podcast ini jujur aja ya, itu bekalnya nekat sih. Karena aku tuh sebenarnya kalau dibilang orang yang demen ngobrol nggak terlalu. Iya. Cuman akhir-akhir tahun menjelang usia 30 aku mulai senang ngobrol, tapi ngobrolnya soal kehidupan. Aduh. Udah mulai bijaksana gitu. Aduh. Kalau dulu kayak bodo amat gitu. Tapi semenjak aku lupa deh, kayaknya udah mulai mikir
Ya contohnya itu kayak keuangan, finansial, terus udah mulai mikir soal keluarga gitu-gitu, terus pasangan hidup. Itu mulai 29, dari 29. Mulai 30. Sekarang udah 30. Terus udah mulai sering sharing juga sama kawan. Itu akhirnya pikiran awal-awal juga pas mulai nggak langsung ya kayak gini lah, aku ngomong juga masih agak tersendat-sendat, nggak kayak proses yang udah Iya. jam terbang tinggi gitu. Jadi ya kita sama-sama latihan sih, Cie. Iya Bukan sih. orang yang suka ngobrol sebenarnya. Kita pekerjaannya kan di belakang layar ya sebenarnya. Iya, kalau bisa diem aja ya. Heeh. Kalaupun ngomong ngoceh paling Ngoceh-ngoceh doang ya. Marah-marah doang ya. iya, marah ke klien, marah ke AE paling ya, yang request. Aduh. Gitu. Iya. Iya, itu tadi kayak yang tadi aku sempat ngobrol sebelum kita syuting. Kan aku pengen tahu nih kehidupan pengalaman kamu sebagai perantau. Kita sama-sama perantau nih. Iya. Aku dari Jawa Timur, kamu Dari Kalimantan Barat aku. Pontianak. Pontianak. Saya pengen tahu sih, kamu merantau ke Jakarta itu mulai kapan? Aku merantau ke Jakarta itu pas aku kuliah. Oh. Sebenarnya aku merantau itu hampir nggak dikasih. Soalnya kan ya aku cewek gitu. Tapi kayak udahlah aku pengen merantau aja. Soalnya menurutku kalau aku di Pontianak terus, aku nggak bakal berkembang. Jadi aku aku coba merantau. Aku milih kuliahnya di Jakarta. Udah. Jadi aku tuh pengen nge-challenge diri aku kayak emangnya aku nggak bisa dong gitu. Aku coba nge-challenge diri aku, bisa nggak bisa aku harus merantau. Aku pengen sesuatu yang baru, aku pengen mencari hal-hal baru. Soalnya aku itu gampang bosenan orangnya. Jadi namanya sebenarnya Pontianak itu menurutku kota kecil ya. Jadi kok keliling berapa kali itu juga bakal itu doang gitu maksudnya. Oke. Ya, Aku belum pernah ke Pontianak. Belum. Jadi kalau di Pontianak itu ya, misalnya nih, kalau di Jakarta mungkin coffee shop ya, di Pontianak itu lebih ke warung kopi yang kopi hitam, bener-bener kopi hitam gitu. Dan itu misalnya satu buka kopi hitam nih, semuanya itu bakal ikutan kopi hitam semua. Nah, tapi tempatnya estetik kan kayak enggak. Oh, biasa ya. Biasa, yang bener-bener warung kopi biasa. Kayak warung Indomie kalau di sini bukan. Nah iya, kayak warung iya kayak gitu. Jadi kayak ruko biasa, ada yang jualan bikin kopi, iya udah tinggal orang-orang nongkrong di sana. Oh, oke. Tapi kamu kan bilang nekat kan. Artinya kamu udah sempet ngomong tuh niat mau merantau ke orang tua dong pasti. Iya. Langsung diizinin emang? Enggak dong. Aku aja kayak masuk ke kuliahku itu daftarnya itu sebulan sebelum inaugurasi. Mepet banget pokoknya. Itu juga kayak nggak dikasih. Ujung-ujung mamaku juga luluh kan. Ujung-ujung kami kayak ya udahlah nekat aja lah daftar ya. Padahal tuh sebenarnya aku udah niat sendiri kan sampai ikutan nih yang kayak itu namanya beasiswa gitu-gitu, tes beasiswa. Ikutan itu dapet yang gede-gede juga dapet gitu. Cuma nggak dibolehin, itu dia aku keselnya kayak. Nggak dibolehin Iya, takut dan bukan apa maksudnya cewek itu mungkin masih banyak yang mikir nggak usah pinter-pinter banget lah gitu. Oh, masa? Iya saya gitu lah. Jadi aku tuh orangnya nggak suka digituin ya, maksudnya apaan sih gitu. Jadi iya emang namanya Pontianak itu kan masih kolot banget. Terus bukan menjelekkan ya, tapi emang masih tradisional banget ya gitu. Jadi aku cobalah tes terus gitu. Ujung-ujung mamaku luluh dan aku tiba-tiba kepikiran di universitas ini aja deh gitu. Itu benar-benar kayak tiba-tiba kepikiran gitu ya.
Habis tuh aku sama mamaku pergi ke tempat tesnya, dan tuh kayak langsung itu apa dijajalin yang formulir gitu loh, kayak kuliah-kuliah apa. Aku tanya dong satu-satu, yang ini udah penuh, udah. Terus yang masih belum penuh apa? Ini dan ini. Iya, DKV. Jadi di kafe karena di kafe belum penuh. Iya, luar biasa itu. Bahkan niat awalku itu bukan DKV, bisnis malahan. Oh, oke. Bisnis IT itu dua yang pilihan awal aku. DKV itu emang masuk pemilihan, cuma kayak itulah sisa-sisa gitulah yang nanti aja gitu. Oh. Tapi waktu pertama kali ini sebelum itu kenapa milih Jakarta? Kamu kan bisa ke Surabaya, bisa ke Bandung misalkan, ke Jogja. Karena itu sih yang tiba-tiba kepikiran aja universitas ini. Oh, Kayak tiba-tiba. jalan di Jakarta. Iya, waktu zaman itu masih di Jakarta doang. Oh iya. Kan sekarang Univnya udah ekspansi kemana-mana, itu baru. Oke. Terus waktu pertama kali kamu touchdown di Jakarta itu what did you feel waktu itu? Kamu nyampe sendirian atau sama orang tua? Sama orang tua. Sama orang tua. Aku masih ingat sih mamaku. Nggak bingung. Ini kota gede banget. Gitu. Oh enggak. Aku sebelumnya sih udah lumayan sering ke kota-kota kayak Jakarta, kayak kadang-kadang sering enggak liburan. Liburan. Jadi mamaku itu sering bawa aku liburan gitu, katanya biar aku tuh ngeliat lah gitu, nggak cuma di Pontianak gitu. Jadi keluar-luar tuh udah lumayan sering. Jadi kayak Jakarta tuh udah nggak kaget banget lah gitu. Iya, jadi nggak kaget-kaget banget sih, dan aku merasa kayak tempatnya cukup bebas buat aku eksplor hal-hal baru. Ya tapi bebasnya juga bukan hal yang jelek ya, hal-hal baru, pengalaman baru gitu-gitu. Akhirnya kamu sampai itu tahun berapa ya? Kamu Jakarta awal-awal? 2016. 2016 sudah di Jakarta. Iya. 2016. Itu aku belum. Oh iya. Belum. Itu aku belum di Jakarta. Aku itu di Jakarta itu 2017. Oh, beda setahun ya. Itu malah sebenarnya kalau aku ya, ini cerita aku ya. Aku itu merantau itu nggak sengaja, malah nggak kepikiran sebenarnya. Malah sebenarnya aku tuh merantau itu ya, itu dari awal aku kerja. Jadi pas aku kuliah ya aku cuma, rumahku itu di Sidoarjo, kuliah aku di Surabaya ya. Sidoarjo Surabaya itu kayak mungkin kayak Jakarta Bekasi lah ya, biasa, nggak sampai jauh-jauh banget. Tapi pas kerja aku itu cari yang di Surabaya nggak pernah dapat, nggak ada yang mau nerima diriku, nggak tahu kenapa. Terus akhirnya aku keterimanya itu di nama daerahnya Bojonegoro. Itu kalau dari Surabaya ya itu sekitar 3 jam perjalanan darat, kalau naik mobil 3 jam gitu. Jadi waktu itu aku pas di Bojonegoro, aku seminggu sekali masih bisa pulang. Seminggu sekali. Ya kayak mungkin kayak Jakarta Bandung kali ya. Oh, I see. Jadi nggak terlalu jauh banget, cuman merantau. Jadi ya. Iya. Tapi untungnya pas aku di sana itu aku dapat mes. Jadi aku nggak. Oh, iya. Enaknya gitu. Jadi apa namanya? Jadi itulah, itu pertama kali aku punya pengalaman ngekos itu di situ pas aku pas kerja. Ya bukan ngekos ya. Iya, ngemes sih. Tapi benar ngurus hidup sendiri gitu. Harus mikir makan apa besoknya gitu-gitu. Itu baru pertama kali itu. Kalau kamu kan udah mulai pas zaman kuliah. Iya. Pas kamu merantau, hal apa yang kamu bingung? Kalau aku itu tadi soal makan. Aku tuh selalu bingung. Besok makan apa ya? Gitu. Kalau kamu apa? Apa ya? Ya kamu biasanya nggak pernah bingung sekarang, tapi pas merantau kamu bingung. Aku harus ngapain nih gitu? Apa ya? Aku kalau mikir itu kayak, kalau mikir simpelnya gitu, makan, aku tuh kayak lebih seneng gitu nyoba hal baru gitu. Jadi kayak wah di Jakarta nggak terlalu, jadi kayak namanya di Pontianak itu kan pilihan makannya dikit ya.
Dan kalau Jakarta oh banyak nih, apalagi pas zaman aku udah ada Gojek, Grab gitu. Jadi pesen-pesen gitu. Terus kayak pas masuk itu kan ada kenalan sama teman-teman. Jadi kayak jalan-jalan bareng gitu. Heeh, coba-coba makan bareng. Itu enak sih, jadi kayak pagi makan apa nih gitu kan, perantauan bareng gitu. Jadi itu bikin asik. Iya iya iya. Ya, itu sih itu sih. Berarti kamu nggak ada bingung sama sekali ya? Kayaknya enggak deh. Aku cukup menikmati sih. Iya, itu cukup Masih shock. culture kali ya. Jadi biasanya sama orang tua udah diperhatiin. Oh, besok makan ini. Pas sudah hidup sendiri jadi bingung. Apa ya besok ya? Gitu. Terus apalagi kalau misalkan mau makan kan kudu masak kan. Iya. Masih beli bahannya lagi. Iya sih. Iya, masak lagi lah gitu. Gitu-gitu lah. Iya, kalau aku itu untungnya universitas aku itu kan banyak makanan di sekitarnya. Jadi kayak tinggal jalan kaki udah makan gitu. Itu jadi aku rasa enggak sih. Jadi kayak bahkan kayak jualan-jualan yang simpel-simpel ember gitu-gitu tuh ada di daerah universitas aku. Kalau aku karena aku pertama kali merantau itu di daerah. Iya. Jadi kan aku kan lahirnya Surabaya, terus besarnya di Sidoarjo. Sidoarjo juga kota, jadi bukan daerah kecil banget. Jadi aku udah biasa hidup di kota. Terus pas aku pertama kali merantau itu aku di daerah itu sama sekali gak ada mall. Dan gak ada bioskop. Jadi kalau misalkan orang-orang di situ ya, kalau misalkan mau nonton film gitu ya, nonton bioskop, itu kalau nggak dia lari ke Surabaya, larinya ke Semarang. Jauh banget. Jadi nama daerah Bojonegoro kan. Jadi Surabaya itu 3 jam. Kalau ke Semarang aku nggak tahu, aku lupa deh. Antara 1 jam atau 2 jam perjalanan darat. Lumayan ya, mau Effort banget ya. Effort banget 3 jam pergi nonton, 2 jam balik lagi 3 jam lagi ya. Seharian cuma buat nonton itu mah. Bener kan? Itu yang kemarin sempat mikir kayak gitu. Cuman banyak yang ngomong enak lah, enggak kamu kerja tapi kan istilahnya godaannya kan nggak banyak. Iya. Kan? Gitu. Kamu kerja godaannya ya apa sih, nggak ada bioskop gitu. Jadi ya pada saat itu cukup lumayan sih, akhirnya bisa nabung. Memang benar karena nggak bisa di spend kemana-mana. Walaupun mau spend banyak ya pas ketika weekend pulang. Iya sih, nggak salah sih. Kalau di kota itu kan godaannya banyak gitu. Apalagi ya, ini mungkin satu-satunya yang problem aku yang benar-benar kayak shock banget itu teman-temannya. Justru apa ya? Aku tuh nggak kebiasaan. Aku taunya hemat banget. Maksudnya hematnya itu bukan benar-benar pelit ya. Bukan pelit. Kalau aku nggak rasa nggak butuh, aku nggak mau. Tapi kan maksudnya bukan jelekan sih, kayak anak-anak baru, apalagi perantau-perantauan juga, kayak agak pengen beli ini, pengen beli itu gitu. Ujung-ujung kayak kok jadi saingan gitu, jadi saingan mahal-mahalan gitu. Dan itu sama perantau. Justru mungkin aku mikirnya kayak gini kali ya, yang di Jakarta udah bosan di Jakarta, sedangkan yang perantauan pengen nyoba dan merasa baru nih gitu, keren nih ya. Aku punya teman tuh kayak kamu kenal dia sih. Kamu kenal dia. Jadi sebenarnya dia culture shock juga sih. Culture shock juga. Jadi dia yang biasanya di daerah, terus dia kecemplung di kota, dia sempat kebiasaan kehidupan, tapi kehidupan yang lain ya, bukan kehidupan yang positif di kota, kehidupan yang lain, kehidupan yang spendingnya banyak banget gitu. Akhirnya itu tadi jadi boros banget, terus suka clubbing gitu, suka ngebar gitu. Karena itu tadi karena dia sama-sama rantau dan dia belum pernah nyoba nih di daerahnya ada kayak gitu. Lah di Jakarta rasanya. Jadinya kan gitu ya. Jadi gue belum pernah nyobain ini nih, mau cobain lah gitu. Iya sih. Nah gitu, cuma ya nggak perlu gitu sih harusnya ya. Maksudnya ya oke lah, nyoba, tapi nggak, menurut aku kayak norak sih. Menurut aku ya. Buat aku juga norak sih sebenarnya sih.
apalagi kayak bukan jelek kan sih, kayak pernah ada yang ngomong sama aku, kok lu beli merek ini sih, itu kan murah. Ya, ya terus kenapa gitu kan. Ya aku balasnya, oh enggak kok, ini buat latihan. Aku males gitu kan kayak jawab. Terus kayak dia kayak makin ngomong, kenapa nggak beli yang merek ini, itu kan lebih mahal, lebih bagus. Terus kayak, oh, oh ya udah, berarti aku salah beli gitu kan. Aku males aja ngomong. Terus ya ujung-ujungnya juga sama aja gitu. Iya, iya. Mm-mm. Jadi buatku agak-agak emang agak norak sih jatuhnya sih. Iya kan. Itu yang cuman ya Pilihan namanya, dia sih. tahu sih emang ada orang yang punya curiosity-nya tinggi kali ya. Jadi ya pas aku juga nyoba, aku juga maksudnya ada beberapa habit yang aku nggak pernah ada di daerahku, terus sampai pas kesini aku nyoba, tapi aku nggak kayak, tau gak sih, kayak orang yang pertama kali nyoba terus dia langsung Wah, ini keren nyoba banget itu. Enggak gitu, Oh, enggak gitu aku. Jadi kayak gitu kan Nora sih kalau aku. tapi mungkin preferensi lah, kita juga nggak tahu, mungkin kita nggak terlalu suka gituan. Aku juga nggak terlalu suka sih, aku lebih suka di rumah nyantai-nyantai, tidur baring dan denger lagu nyantai-nyantai aja lah gitu, daripada pergi tempat-tempat Orang yang ansos banget lah, antisosial nih. Iya sih. sama Oh. aku juga pas kalau misalkan nggak nggak ada rencana mau kemana, aku mas banget keluar sumpah. Apalagi sekarang ini ya. Terus aku udah ada rumah, bukan di Jakarta, perjalanan udah agak jauh, itu jadi agak males kalau misalkan weekend gitu pengennya di rumah, ya udah di rumah, nggak mau kemana-mana. Iya sih, aku juga kayak gitu sih, libur tidur aja di rumah. Soalnya eh, kita kita berdua itu pulang kerja, kita kadang-kadang juga masih kerjain sampingan kan. Kita lebih milih kerja sampingan daripada kita jalan-jalan. Ya mohon maaf nih, Iya, workaholic banget. kayak gini aja kita masih kerja Iya, nggak salah. sampai jam 9. Astaga. Tapi terus apa namanya, berarti kan istilahnya kamu tuh lebih lama ya dari aku, lebih lama merantau ya. Kamu dari 2016 ya, beda setahun doang sih sebenarnya sih. Iya. 2016 ada rencana buat balik ke tempat daerahmu, misalkan kerja atau nerusin misalkan kalau punya bisnis gitu. Enggak, aku enggak. Enggak, emang Keluargaku ya nggak ada sih, nggak ada keluarga. Itu mah nggak ada bisnis keluarga. Dan di Pontianak itu buat kerjaan kita, wah di Pontianak ngeri banget. Jadi desainer, videografer, jadi apa, kameramen, jadi ABCD-nya tuh banyak job desk-nya. Tapi ya sorry jadi kayak apa, ya kurang gitu, wah budgetnya kurang. Maksudnya kerjaan di sini mungkin Jakarta 4-5 orang digabung jadi satu, ya wah kaget juga aku. tapi pernah. Apply-nya pernah, Oh, tapi maunya ngeri banget bisa ada. Bahkan aku pernah dapat kerja itu lowongan kerja arsitek plus desainer. gimana itu? Aku juga gila. Ini maksudnya kayak apaan nih, lowongan apaan, keras banget. Lebih keras ya ternyata ya, kita Iya, kesadaran kesadaran sebagai desainer di sana juga kurang gitu. Di sini kan maksudnya desainer lebih dihargain, dan di sana tuh mungkin orang apaan sih gambar, Ya, bisa tanpa apa aja. Oh, tadi aku tekan mati ya. nggak aman. Oke. Berarti nggak ada rencana balik ya? Enggak, Emang sampai tua mau sampai tua di sini. enggak, siapa tahu ada peluang keluar lagi kan. Siapa tahu kan, kita nggak tahu. Siapa tahu Siapa jodohnya juga di tahu. sini ya. Iya, siapa tahu kan, kita nggak bisa lihat itu. Siapa tahu tiba-tiba jodohnya aku keluar negeri gitu kan. Ya, begitulah.
Tapi ada keluargamu atau misalkan kokomu Ada, di sini juga? ada. Oh iya. Kokohku sekarang di Tangerang. Oh di Tangerang. Mm-mm. Ya jauh sih juga nggak gimana ketemuan juga sih. Tapi chatting-chattingan aja sering. Ya tapi masih dekat lah, jadi Iya. dia masih bisa nyamperin kamu. Mm-mm. Ya enak berarti kamu nggak terlalu sendirian. Ya enggak. Nggak sendirian banget. Orang kamu juga nggak khawatir banget kan. Iya. Ya adalah dukungan support moral deh. Iya. Makanya. Aku nggak ada. Iya. Siapa yang dukung moralku? Moralku tidak ada yang mendukung, Jen. Astaga. Ya sudahlah. Hidup seperti itu mau gimana? Ya. Emang sih rada susah merantau sebenarnya. Kalau di garis besar ya agak susah sih merantau. Tempat baru, peluang cari sendiri bilangnya. Dan kita juga bersaing dengan orang-orang lokal ya. Ya, tapi aku menikmatinya sih proses-proses kayak gini sih. Oke. Nah, berarti kamu orangnya itu cepat beradaptasi dong ya? Mungkin sih. Ya mungkin kan aku juga nggak tahu kan siapa tahu. Nah, so far kan kamu kan dari kuliah nih, terus kamu habis kuliah kamu magang gitu-gitu kan, pasti untung banyak orang gitu. Kamu ada kesulitan nggak beradaptasinya itu? Sebenarnya yang aku kesulitan itu gaya hidupnya sih. Gaya hidup. Eh, Gaya hidup kan dari kamu. Gaya hidup kalau kita Ikutin berteman. teman. Oh, oke. Berteman, aku agak susah kalau berteman dan ikutin gaya hidup mereka. Itu sih yang aku ngasih kesusahan sampai sekarang. Berarti kamu sama ini pengalamanmu itu kamu selalu dapat temen yang gaya hidupnya boncos banget ya. Mayoritas sih kayak gitu. Sedangkan kamu ya udah rakyat jelata aja deh kayak gini. Sebenarnya aku itu juga borjuis, mungkin tanpa sadar aku juga sering belanja gitu-gitu. Cuma bukan sesuatu yang buat aku wah banget deh gitu. Biasa-biasa aja, aku pengen ya udah. Tapi kalau misalnya harus kayak nge-story gitu-gitu, story yang wah pergi ke sini nih gitu. Itu tuh aku kayak enggak aku nggak terlalu suka. Wah itu penting tuh buat cewek-cewek Jakarta. Kalau Nah. kafe-kafe lucu harus di storyin dulu. Iya minimal aja kalau tentang makanan gitu kan, ya langsung makan aja gitu, nggak foto-foto lagi. Nggak tahu. Iya nggak ada kayak gitu ya? Nggak niat aja sih, nggak demen. Oh iya. Oke. Nggak beda nih. Biasanya tuh soalnya kalau cewek-cewek kalau misalkan ke tempat yang dirasanya bagus itu udah pasti di storyin tuh, udah nggak lepas lah. Udah pasti di storyin makanannya apalagi Ngumpul sama temen di storyin gitu. Aku bakal story itu kalau menurutku menarik ya. Jadi itu kan menarik. tapi buat aku nggak menarik gitu. Yang Jadi yang menarik buat kamu apa? kalau sebenarnya kalau lihat story aku itu random banget ya. Kadang-kadang aku suka ngasih makan. Aneh sumpah. Kadang-kadang kan ya kucing-kucingan gitu. Kucingnya lagi gini ke story. itu buat aku baru menarik gitu ya. Beda lah gitu. Gak tau sih kayak ada yang lucu ke story gitu. Iya tapi lucu menurut kamu itu beda sih. Iya. Kan itu kan preferensi orang kan beda-beda ya. Beda-beda kan. Kalau aku ngeliat story-nya Cin tuh ya udah dia karena suka boneka kan. Boneka kamu namain apa? Iya, Picon ya. Itu nama aslinya emang Picon. Nama maskotnya itu Picon. Itu maskot apa? Maskot AC Daikin. Kok bisa dapat boneka itu? Itu gara-gara aku nginep ke tempat teman aku. Terus aku bilang ini boneka apaan lucu gitu. Terus temanku bilang ambil aja Cian, aku serem liatnya. Terus kayak abis pulang aku bawa deh pulang ke kosan nih. Jadi itu juga aku pungut dari orang gitu, pungut dari rumah orang. Boneka kayak gitu nggak dibeli. Ya apa? Takdir aja ketemu dia.
biasa. Iya takdir kan ketemu boneka kayak gitu. Tapi itu boneka itu dianggap temanmu serem, kamu anggap lucu. Iya, ya nggak apa-apa dong. Gak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Yang penting kan seneng. Betul betul. Nggak merugikan orang juga bukan ya bukan boneka-boneka yang ada isinya lah gitu. Ya enggak dong. Boneka arwah. Siapa tahu kamu isi arwah kan nggak? Ya enggak dong, gila banget kayak gitu, serem banget. Kan kamu sering ajak ngobrol soalnya. Ya tapi nggak gitu juga. Ya tiba-tiba dia ngomong sendiri ya serem juga lah. Iya itu mah langsung langsung kebawa ke dukun lah. Ya. Dukun lah, star lah gitu gitu. Pernah ngebayangin? Ya enggak dong. Ngeri banget tuh tiba-tiba kayak gitu langsung kebawa sembayang itu. Ya gila banget. Jadi kan di kamar tiba-tiba dia kayak caki. Tahu caki nggak? Itu lah. Ya elah. Ya enggak gitu juga. Ya dulu Mas yang masih zaman-zaman tempel poster juga tiba-tiba ngomong sendiri juga kaget lah ya. Ya kali boneka-boneka gitu tiba-tiba kita bisa expect dia bales ya kaget lagi. Masih nggak parah-parah juga kan. Iya iya. Ya ada. Paling mungkin terakhir lah. Terakhir. Ini kan kamu udah merantau udah berapa tahun nih? Dari 2016 tuh sekarang 2022. Ya pasti sekarang hitungin dong. Ngeblank juga nih. 6 tahun ya? Ya kan 2016 ke 22 4 tambah 2. Aku jadi ngitungin. Ini udah Sense MTK tuh udah gak bisa dipakai lagi. Udah gak pakai lagi jadi ngeblank juga ini lama-lama. 6 tahun sih harusnya. Iya 6 tahun. Iya astaga. Kacau banget dah. Apa ini? Oke 6 tahun. Dan 6 tahun merantau. Kira-kira sorry usiamu berapa sekarang? Tahun ini aku 23. 23. Nah kira-kira ke depan kamu rencanamu apa nih di Jakarta? Mau langsung jadi direktur di tempat Wah. kerja sekarang? Iya, untuk sekarang sih aku pengennya kayaknya nggak selamanya kerja sih, kerja sama orang. Aku pengen ya bikin usaha sendiri lah ya. Setidaknya usaha sendiri terus ya nggak tahu sih, target aku sekarang usaha sendiri. Usaha sendiri. Udah jalan tapi? Udah Apa tuh bisnisnya? baru Shopee sih, saya kayak jual-jualan barang-barang lucu-lucuan tapi nggak berguna gitu. Barang cewek? Iya barang-barang cewek, dekorasi kayak apa ya, lampu tidur yang lucu-lucu model-modelannya. Oke. Apa tuh nama tokonya apa? Nama tokonya itu Haro Sparkles. Harus nanti dicek ya. Iya. Nanti aku taruh. Iya. Dibikin pop up deh. Iya. Siapa tahu kan? Ya, siapa tahu. Mau build in ya. Silakan. Sementara tokonya Cien dulu. Iya. Ya, gitulah. Oke. Menjalankan bisnis ya. Mau fokus di bisnis. Ya. Kita ada rencana pindah kantor atau sementara ini masih stay dulu berapa tahun? Aku juga bingung sih, tapi karena menurutku aku belum Mei ini sih aku setahun, jadi tuh kayak menurutku masih dikit, masih belum belajar terus lah. Kok kacau sih omongan aku kayak aduh, jadi aku belum setahun lah, Mei ini baru setahun dan menurutku aku masih belum belajar banyak. Jadi mungkin aku bakal terusin lagi, mungkin setahun lagi di tempat kerja aku sekarang. Ya begitulah. Mencari hal-hal baru dulu lah, masih banyak yang bisa diekspor. Iya sama. Ya aku kayak gini ya, aku juga kalau misalkan mau cuman kerja sebagai kerjaan sekarang, ya cuman hasilnya cuma gitu-gitu aja. Nggak akan bisa Lebih gitu. iya. Terus kita saingannya itu kan banyak ya. Kan apalagi di Jakarta kan banyak perantauan juga bersaing kita ya. Kayak gitu. Jadi ya kita saingannya selain sama orang lokalnya Jakarta sendiri,
sama perantauan. dari daerah lain, dia juga pasti pasti itu yakin mereka itu pikirnya juga hal yang sama dengan kita. Nggak mau lah. Ini kalau aku ya, aku udah punya prinsip, aku udah datang sejauh ini, aku nggak mau cuman jadi sejauh ini. Iya. Gitu. Jadi kalau aku udah datang sejauh ini, aku nggak ada keluarga di Jakarta, terus aku cuma jadi staff gitu ya. Buat apa? Iya sih. Kayak aku juga kalau cuma stagnan itu aku nggak bakal puas sih. Jadi aku makanya kayak lumayan sih, menurutku lumayan rekor kalau aku belum setahun kerja itu udah bisa bikin toko sendiri sekaligus kerja. Itu menurutku udah lumayan banget sih, apalagi kita ada sampingan gitu. Jadi aku pengen explore lagi lebih banyak. Mungkin tahun ini aku pengen lah baru lagi gitu, ada sesuatu yang baru mungkin ya. Aku pengen coba streaming juga ya. Menarik. Aku menarik lihat streaming kayak gini. Terus semua tuh semuanya harus dicoba sih. Ya, mau itu nanti berhasil atau enggak itu kalau aku terakhir lah, itu terakhir lah. Nanti kita coba dulu, kalau misalkan emang ternyata mentok nih kita nggak maksimal itu, ya mungkin emang bukan jalannya kalau aku. Coba cari yang lain. Kayak aku sekarang, aku desainer, aku coba di bidang yang aku bisa dan aku minat di musik gitu. Terus sekarang aku coba podcast kayak gini. Nah, itu kan juga kalau nggak aku nekat, aku belajar ya udah, terus pakai alat-alat sederhana kayak gini. Iya. Ya nggak apa-apa sih, juga bertahap gitu. Tapi siapa tahu kedepannya tiba-tiba blow up gitu. Habis video ini blow up ya. Ya siapa tahu kan, langsung viral kan. Karena aku mau cari judul yang clickbait. Iya. Clickbaitnya perantau Pontianak. Iya, enggak. Belum kepikiran. Apa ya? Judul yang Enggak tahu. Biasanya melenceng juga clickbait ah. Pakai thumbnailnya nggak jelas gitu. Iya. Ya, oke lah. Sekali lagi thank you banget ya. Sudah aku ajak podcastan pada malam hari ini. Thank you banget. Sekali lagi sukses buat kamu. Sehat terus. Salam buat kukumu, salam buat keluargamu semuanya. Amin. Ya, semoga tokomu tadi namanya apa? Haro Sparkles. Haro Sparkles. Nanti dikasih bikin ya. Ya, sekaligus promosi. Terus ya pokoknya kamu selalu sehat lah. Amin. Oke, guys, thank you banget buat teman-teman yang udah dengerin kami di cangkruan kali ini. Sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu di cangkruan di episode yang selanjutnya. Bye bye.